Di tanah asing penuh luka, Dira, TKI 21 tahun asal Kalimantan, tak pernah menyangka bahwa langkahnya sebagai pekerja rumah tangga di Meksiko akan menuntunnya pada cinta yang tak terduga. Carmen, janda yang baru kehilangan suami dalam tragedi laut, menyimpan kesedihan yang nyaris tak tersentuh. Tapi di antara bisu dan air mata, tumbuh benih perasaan yang tak bisa dielakkan. Dari saling diam hingga genggaman tangan yang tak ingin dilepas, keduanya belajar menyembuhkan luka satu sama lain. Ini bukan hanya kisah cinta, tapi tentang bagaimana dua jiwa yang retak bisa menemukan rumah dalam pelukan yang tak direncanakan. Tak ada yang lebih sepi dari rumah besar di pinggir laut itu selain hati pemiliknya. Bangunannya tua, cat dindingnya mulai mengelupas, dan kusen-kusennya digerogoti garam laut yang menempel setiap pagi. Letaknya sedikit terisolasi, jauh dari pusat kota kecil di pantai barat Meksiko. Suara ombak menjadi satu-satunya suara yang konstan, menghantam batu karang, menyapu pasir, lalu menghilang seperti bisikan rahasia yang tak sempat disampaikan. Dan di tengah kesunyian itu, berdirilah aku, Dira, pemuda 21 tahun dari Kalimantan Timur, yang belum lama meninggalkan tanah kelahiran, demi mencari kehidupan yang lebih layak. Aku berdiri memandangi rumah itu untuk pertama kalinya. Tas kecil tergenggam di tangan, dada berdebar. Kupikir aku datang ke tempat ini hanya untuk bekerja, menjalani kontrak sebagai tenaga kerja domestik, membersihkan rumah, memasak, dan mungkin merawat taman kecil yang katanya mulai dipenuhi ilalang. Tapi dari hari pertama aku menginjakkan kaki di sana, aku sadar. Tempat ini bukan sekadar tempat kerja. Tempat ini adalah rumah bagi luka yang belum sembuh. Dan secara perlahan, aku akan diseret masuk ke dalamnya. Ke dalam cerita yang lebih dari sekadar sapu, pel, dan wajan. Pemilik rumah itu adalah seorang perempuan bernama Carmen Rodriguez. Wanita dengan tatapan tajam, tapi menyimpan kekosongan yang sulit dijelaskan. Dari foto-foto yang tergantung di dinding rumah, aku tahu bahwa dulunya dia sering tertawa. Ada satu foto yang paling sering kuperhatikan. Carmen duduk di atas perahu kayu bersama seorang pria. Tertawa lebar, angin menerbangkan rambut hitamnya. Tapi saat aku bertemu dengannya secara langsung, tak ada sisa tawa itu. Wajahnya tirus, matanya sembab meski disamarkan dengan riasan tipis, dan bibirnya seakan enggan terbuka jika tak benar-benar perlu. Saat pertama kali bertemu denganku, dia hanya berkata, "Kamar kamu di belakang kanan, makan siang jam 2, jangan banyak tanya." Bahasanya bercampur antara Spanyol dan Inggris, tapi cukup bisa kupahami. Aku menunduk, mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar kecilku. Ruangan itu hanya berisi kasur busa, meja kayu kecil, dan jendela yang menghadap ke pagar karatan. Tapi anehnya, aku merasa bersyukur. Ini lebih baik dari tempat tinggalku sebelumnya di rumah penampungan TKI, di mana 6 orang harus berbagi satu kamar sempit tanpa ventilasi. Hari-hari pertamaku seperti berjalan di dalam lorong panjang tanpa ujung. Aku bangun sebelum matahari menyentuh cakrawala dan langsung mulai bekerja. Menyapu debu dari teras, mengelap kaca-kaca yang tak disentuh berbulan-bulan, menyiram tanaman yang hampir mati. Semua kulakukan dalam diam. Seperti rumah ini sudah terlalu terbiasa dengan keheningan. Carmen jarang keluar kamar, kecuali saat makan. Dan itu pun kadang hanya sepiring buah yang disentuh sedikit. Setiap kali kulihat punggungnya berjalan menjauh, aku merasa seperti sedang menjaga rumah hantu, hidup, tapi tidak benar-benar ada. Aku mencoba menghibur diri dengan mengingat suara-suara kampung halaman. Suara ibu memanggil dari dapur. Suara ayam jantan yang terlalu semangat berkokok. Bahkan suara motor tua tetanggaku yang selalu berisik tiap pagi. Tapi malam-malam panjang di rumah ini
membuat kenangan itu hanya jadi bayangan samar yang menyakitkan. Kadang aku menutup pintu kamar, lalu menyembunyikan wajahku di bantal, menangis diam-diam. Aku bukan tipe laki-laki yang cengeng, tapi rindu kadang datang seperti ombak besar yang menghantam tanpa aba-aba. Suatu pagi yang tak berbeda dari sebelumnya, aku mulai mengepel lantai ruang tengah sambil menyenandungkan lagu lama dari kampung. Lagu itu dinyanyikan ibuku setiap pagi saat menanak nasi, tentang seorang kekasih yang menunggu di bawah pohon nangka, berharap kekasihnya kembali dari perantauan. Suaraku pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup membuat hatiku hangat sejenak. Tanpa kusadari, Carmen berdiri di ambang pintu. Aku langsung terhenti. Aku pikir dia akan marah karena aku bersuara terlalu keras. Tapi dia hanya menatapku lama, kemudian bertanya dengan nada datar, "Apa itu lagu sedih?" Aku mengangguk pelan. "Lagu orang yang rindu rumah," jawabku dengan suara serak. Dia tak menjawab, hanya berdiri sebentar, lalu melangkah pergi seperti bayangan yang tertiup angin. Tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Entah tatapannya yang tak sekeras sebelumnya, atau cara dia memperhatikan aku menata meja makan. Aku tak berani berharap banyak, tapi rasanya rumah ini mulai terasa hidup. Perubahan kecil mulai terasa di hari-hari berikutnya. Carmen mulai bertanya hal-hal sederhana. "Apa makanan favoritmu?" Atau, "Ibuku dulu suka membuat minuman jahe, kamu pernah coba?" Pertanyaannya masih terdengar hati-hati, seolah dia belum terbiasa bicara lagi setelah sekian lama membungkam diri. Tapi aku selalu menjawab dengan sabar, kadang sambil bercerita lebih panjang dari yang ditanya. Berharap bisa mengisi kekosongan di udara antara kami. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian, dia datang membawa segelas limun. "Untukmu," katanya singkat. Aku terkejut dan hampir menjatuhkan jemuran. "Gracias," ucapku cepat-cepat. Dia duduk di kursi plastik dekatku, memandangi laut. "Kamu seperti angin dari tempat jauh," katanya pelan, membawa suara yang sudah lama tak kudengar. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, dia menganggapku bukan sekadar pekerja. Mungkin mulai menganggapku manusia. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin dari laut masuk melalui celah jendela dan membawa aroma asin yang basah, bercampur samar dengan bau lemon dari pel lantai. Aku baru saja selesai mencuci piring saat ketukan lembut terdengar di pintu kamarku. Kupikir hanya angin, tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Saat kubuka, di hadapanku berdiri Carmen, mengenakan baju tidur katun warna biru pucat, rambutnya diikat seadanya. Tangannya membawa 2 cangkir teh beruap tipis. Aku terpaku, tak sempat menyapa. "Kamu masih bangun?" Tanyanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara ombak dari kejauhan. Aku mengangguk. "Saya baru beresin dapur." Ia masuk tanpa menunggu undangan, meletakkan teh di meja kecil di sudut kamar. "Aku hanya ingin ada teman bicara malam ini," katanya sambil duduk di ranjangku. Aku ikut duduk, masih kikuk. Rasanya aneh. Wanita yang selama ini hanya bicara 1-2 patah kata, kini duduk di ranjangku, membawa teh dan menginginkan percakapan. Tapi tak ada yang aneh dalam kesepian, bukan? Percakapan kami malam itu awalnya canggung. Aku tak tahu harus bicara apa, dan dia pun tampak seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Tapi perlahan, tembok di antara kami mulai retak. Kami bicara tentang hujan, tentang kampungku yang hampir tiap bulan kebanjiran, tentang masa kecilku yang dipenuhi suara gemuruh di malam hari. Carmen tertawa kecil ketika aku menceritakan tentang ayam peliharaan nenekku yang suka tidur di atas bantal orang. "Ayam tidur di bantal? Serius?" Katanya setengah tertawa, setengah tak percaya. "Iya," jawabku sambil ikut tertawa.
Dia pikir dirinya manusia. Tawa kami meledak pelan, lembut, tapi begitu melegakan. Untuk pertama kalinya, malam tak terasa menakutkan di rumah itu. Dan saat ia diam sejenak menatap mataku, aku tahu ada sesuatu yang tumbuh dari luka. Sesuatu yang tak bisa dihindari. Kehangatan. Hari-hari setelah malam itu berubah drastis. Carmen mulai ikut menyiapkan sarapan. Meski kadang cuma berdiri sambil memotong buah. Di dapur kami mulai saling menggoda. "Kamu potong tomatnya miring-miring, Dira," katanya sambil mencubit lengan bajuku. "Kalau kamu yang ngajarin, saya bisa belajar rapi," jawabku, membuatnya tersenyum malu. Senyum itu, Tuhan, rasanya seperti sinar matahari pertama setelah musim hujan panjang. Kami mencuci baju bersama di halaman belakang, tertawa karena deterjen kami terlalu banyak busa. Malamnya, dia menyalakan musik pelan dan mengajakku menonton film Meksiko lama di ruang tengah. Tak ada gengsi, tak ada jarak. Hanya dua manusia yang duduk bersisian, menyembuhkan luka masing-masing melalui kebersamaan. Kadang dia menyandarkan kepala di pundakku. Kadang aku lupa kalau usianya jauh di atasku, kalau statusku di rumah ini hanyalah pekerja. Karena dalam momen-momen itu, kami setara. Kami hanyalah dua hati yang sama-sama kehilangan. Ulang tahunku tiba tanpa perayaan. Sejak kecil aku tak terbiasa merayakan apa-apa. Biasanya hanya ibuku yang mengucapkan selamat sambil memberikan sepotong kue buatan sendiri. Tapi pagi itu, saat aku turun ke dapur, ada aroma coklat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di atas meja, sebuah kue bulat kecil dengan tulisan Feliz Cumpleaños Dira, tersusun dari potongan stroberi. Aku berdiri mematung. "Kamu pikir aku nggak tahu ulang tahunmu?" tanya Carmen sambil muncul dari balik lemari es. Senyumnya hangat seperti matahari pagi. Saya nggak pernah dirayakan begini, Carmen, ucapku pelan. Air mataku nyaris tumpah, tapi ku tahan dengan senyum kikuk. "Terima kasih," tambahku, suaraku bergetar. Dia memotongkan seiris untukku, lalu menyuapkannya langsung ke mulutku. "Hari ini, kamu bukan pembantu. Kamu anakku, temanku, orang yang kubutuhkan," katanya pelan. Dan dalam tatapan matanya, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada cinta yang tumbuh diam-diam, seperti benih yang menyelinap di celah retakan hati. Malam itu, setelah kue habis dan lilin padam, kami duduk di teras memandangi laut yang tak pernah tidur. Angin malam menggigit pelan, tapi Carmen menyelimuti kami berdua dengan selendang rajut miliknya. "Hari ini juga tepat 1 bulan suamiku hilang di laut," bisiknya, hampir tak terdengar. Aku menoleh, menatap matanya yang berkaca-kaca. Aku tidak bisa marah pada laut, tapi aku juga belum bisa berdamai, lanjutnya. Aku meraih tangannya. "Saya tahu rasanya kehilangan orang yang kita sayangi," ucapku lirih. "Ayah saya juga meninggal saat bekerja di tambang. Kami bahkan gak sempat lihat jasadnya." Tangannya menggenggam tanganku lebih erat. "Duh Irat, kamu tahu Dira, kamu datang saat aku tidak ingin hidup. Tapi sekarang, kamu jadi alasan aku bangun tiap pagi." Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa. Hanya mendekatkan tubuhku lebih dekat padanya. Di malam itu, di bawah langit gelap dan suara laut yang memanggil, dua hati yang pernah patah mencoba saling menambal. Mungkin perlahan, mungkin pelan, tapi sungguh-sungguh. Hubungan kami terus tumbuh dalam keheningan yang lembut. Tak ada pernyataan resmi, tak ada kalimat "aku mencintaimu" yang terucap. Tapi setiap tatapan, sentuhan kecil, dan kehadiran yang saling menunggu, semuanya menjadi bahasa lain yang lebih jujur. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Carmen keluar dengan rambut masih basah, mengenakan gaun longgar warna krem yang membuat kulitnya tampak hangat di bawah sinar matahari.
Aku ingin ikut ke pasar, katanya tiba-tiba. Aku tertegun. Sejak aku tiba, dia tak pernah mau keluar rumah. Kamu yakin? Tanyaku perlahan. Sudah lama aku bersembunyi, Dira. Aku lelah. Kami naik mobil tuanya dan di sepanjang jalan menuju pasar desa kecil, dia bercerita tentang hari terakhir bersama suaminya, tentang detik saat kapal itu tak kembali, tentang malam-malam yang ia habiskan di tepi pantai, menunggu tanpa kepastian. Aku merasa seperti rumah kosong yang terus ditinggali angin, bisiknya. Aku menoleh dan menggenggam tangannya di setir. Tapi sekarang, angin itu membawa suara, jawabku. Dia menoleh sejenak, matanya basah. Kami tidak bicara lagi sampai pasar. Tapi sepanjang perjalanan, tangannya tak pernah lepas dari genggamanku. Pasar itu kecil dan penuh warna. Bau daging asap, jeruk segar, dan rempah-rempah memenuhi udara. Carmen tampak gugup di awal, seperti rusa yang terlalu lama tinggal di dalam kandang. Tapi pelan-pelan dia mulai tersenyum pada penjual, mulai menawar tomat, bahkan tertawa kecil saat seorang nenek tua menggoda kami sebagai pasangan muda yang manis. Aku hanya tertawa kikuk, tapi Carmen malah menanggapinya. "Si, él es mío," katanya pelan, "tapi cukup keras para hacer que mi pipi sekalian teh." "Ya," dia bilang, "dia milikku." Aku meliriknya cepat, dan dia hanya tersenyum nakal seperti gadis 20 tahun. Rasanya tak nyata. Wanita yang biasanya tertutup, dingin, dan terjebak dalam duka, kini tampak hidup. Kami pulang dengan kantong penuh sayur dan ikan. Saat malam tiba dan aku sedang memotong bawang, dia memelukku dari belakang. "Terima kasih sudah membuatku merasa seperti perempuan lagi," bisiknya di telingaku. Aku memegang tangannya, membiarkan pelukannya erat. Hari itu, kami tak hanya membawa pulang belanjaan, kami juga membawa harapan baru, sebuah kehidupan yang tak kami rencanakan, tapi kami perlahan terima. Namun seperti laut yang bisa tenang lalu tiba-tiba mengamuk, begitu juga perasaan manusia. Hubungan kami bukan tanpa riak. Suatu malam, saat aku tengah menelepon ibuku diam-diam di kamar, Carmen mendengarnya. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya kaku. "Kamu bilang ke ibumu apa?" tanyanya dalam nada yang asing. Aku kaget, meletakkan ponsel. "Saya hanya cerita sedikit. Tentang pekerjaan, tentang kamu." Matanya menajam. "Apa kamu bilang kamu tinggal dengan janda kaya yang kesepian? Atau kamu berpura-pura jadi pahlawan dari negeri jauh?" Aku mundur selangkah. "Tidak. Saya cuma bilang saya kerja di rumah seorang wanita baik yang sudah kehilangan suaminya. Saya nggak pernah." "Kamu pikir aku ini proyek penyembuhan? Wanita patah hati yang bisa kamu jadikan kisah untuk dibanggakan." Nada suaranya tajam, menyakitkan. Aku tak menjawab. Di detik itu, aku merasa seperti kembali jadi asing. Aku menatap lantai, lalu berkata, "Saya nggak pernah niat manfaatin perasaan kamu, Carmen. Tapi kalau kamu pikir begitu, saya bisa pergi." Ia terdiam, wajahnya berubah, tapi aku tak menunggu. Malam itu, aku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Di balik pintu, aku menangis. Bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku mulai membereskan koper kecilku, melipat pakaian dengan hati yang berat. Tapi sebelum sempat menutup koper, pintu kamarku terbuka. Carmen berdiri di sana dengan mata sembab dan wajah lelah. "Jangan pergi," katanya pelan. Aku berdiri kaku, tak menjawab. Dia masuk, duduk di ujung tempat tidur, lalu menatapku. "Aku takut, Dira. Aku takut terlalu dalam, terlalu cepat. Aku kehilangan segalanya terlalu tiba-tiba. Dan sekarang kamu datang, membawa cahaya yang kadang menyilaukan." Aku duduk di sampingnya, pelan. "Saya nggak minta jadi cahaya, Carmen. Saya cuman pengen ada di samping kamu. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai siapa-siapa.
cuma sebagai Dira. Dia menatapku lama, lalu memelukku. "Maaf," bisiknya di pundakku. "Aku terlalu rusak," aku menggeleng. "Kita semua rusak, tapi kita bisa saling bantu sembuh." Di pelukannya malam itu, aku merasa bahwa meski luka masih ada, kami mulai belajar menyembuhkannya bersama. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak kami duga datang dalam bentuk amplop putih tebal dari kantor pengacara. Surat kematian resmi untuk suami Carmen. Tubuhnya ditemukan tersangkut di reruntuhan kapal yang tenggelam, jauh di bagian utara perairan. Carmen membacanya dalam diam, lalu menyerahkan padaku tanpa sepatah kata. Di halaman terakhir, ada surat warisan yang belum sempat diselesaikan. Tiba-tiba aku merasa seperti orang luar lagi, seperti kisah ini akan segera berakhir. Tapi malam harinya, Carmen duduk di sebelahku dan menyerahkan satu map kecil. Di dalamnya, dokumen pengajuan visa tinggal tetap atas namaku. "Aku ingin kamu tinggal," katanya sambil menggenggam tanganku. "Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bagian dari hidupku." Aku menatap matanya, menahan air mata. Saya nggak tahu harus bilang apa," dia tersenyum. "Bilang saja iya." Dan malam itu, aku tak lagi merasa seperti orang yang tersesat di negeri asing. Aku merasa pulang. Hari-hari berlalu lebih lambat sejak berita itu datang. Tubuh mendiang suami Carmen telah ditemukan dan dimakamkan secara resmi. Rumah kami menjadi tempat singgah para pelayat, para kerabat yang lama tak terdengar. Semua datang membawa ucapan duka, doa, dan kadang tatapan tajam penuh tanya ke arahku. Aku tahu, keberadaanku sebagai TKI muda yang tinggal serumah dengan janda yang baru saja kehilangan suami adalah bahan bisik-bisik. Tak sedikit dari mereka yang memandangku seolah aku perampas, seolah aku mengambil tempat yang tak seharusnya. Tapi Carmen berdiri di sampingku setiap kali. Tangan kami kadang saling menggenggam diam-diam di balik meja makan, atau sekadar bersentuhan singkat saat berjalan di lorong. "Jangan dengarkan mereka," bisiknya suatu malam saat kami duduk di ruang tengah yang sunyi. "Mereka tak tahu apa yang kita lalui." Aku mengangguk, tapi jauh di dalam dada aku tetap merasa asing. Tak mudah menepis tatapan yang menusuk itu, apalagi saat cinta yang tumbuh terasa terlalu rapuh untuk dipamerkan ke dunia. Namun dalam sunyi yang tumbuh setelah semua tamu pulang, ada ruang bagi kami berdua untuk saling menatap lebih lama, untuk saling mengakui bahwa apa yang kami miliki bukan sekadar pelarian. Carmen mulai menata ulang rumah, mengecat dinding yang lama kusam, mengganti gorden, dan mengajakku memilih warna untuk kamar yang tadinya milik suaminya. "Aku ingin ruangan ini punya napas baru," katanya sambil menunjuk dinding. Aku mengangguk, mencoba membaca raut wajahnya. "Apa kamu yakin sudah siap meninggalkan masa lalu?" Dia menatapku, lama. "Aku tidak meninggalkan, aku hanya belajar berdamai. Dan kamu adalah bagian dari damai itu." Kalimat itu membuatku menahan napas. Tak ada yang lebih berat dari menjadi bagian dari proses penyembuhan seseorang. Tapi juga tak ada yang lebih indah. Setiap kali dia tertawa karena lukanya terasa lebih ringan, setiap kali dia tidur lebih nyenyak di sampingku, aku merasa seperti sedang ikut menyusun kembali puing-puing hidup yang dulu hancur berkeping. Suatu sore, saat kami duduk di tepi pantai yang selama ini jadi tempat Carmen berdoa diam-diam, dia menarik napas panjang dan berkata, "Dulu, aku percaya cinta hanya bisa datang sekali. Aku mencintai Julian, suamiku, dengan seluruh hidupku. Aku pikir setelah dia, tak akan ada yang tersisa." Dia menoleh padaku, matanya basah tapi tersenyum. "Tapi ternyata hidup masih menyisakan ruang. Kamu datang, Dira, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengisi tempat yang berbeda." Aku menggenggam tangannya.
Saya tidak ingin menjadi pengganti siapapun, Carmen. Saya hanya ingin ada di sini, di samping kamu. Laut sore itu tenang. Ombaknya mengusap pasir dengan pelan, seolah mengamini ucapan kami. Aku ingin kita pergi, Dira, ujarnya tiba-tiba. Mulai dari awal, tempat baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hanya kamu dan aku. Aku menatapnya, tak percaya. Kemana? Dia tersenyum. Ada rumah peninggalan nenekku di Puebla, sepi, damai, dan penuh cahaya. Dalam dadaku, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tak tahu seperti apa masa depan kami di sana, tapi aku tahu, di mana ada dia, disitulah tempatku. Keputusan itu tidak mudah. Ada visa yang harus diperpanjang, surat-surat yang harus diurus, dan pertanyaan dari sesama pekerja migran yang mulai menyebar seperti angin. Beberapa di antara mereka diam-diam mengirim pesan padaku. Sebagian dengan kekaguman, sebagian lagi dengan curiga. Kamu yakin itu cinta? Jangan-jangan kamu cuma dimanfaatkan, tulis seorang teman dari grup pekerja Kalimantan. Tapi aku tahu jawabannya. Cinta ini bukan dibangun dari keinginan atau ambisi, tapi dari luka yang sama-sama kami rawat. Dari malam-malam penuh air mata yang kami lewati bersama. Dan ketika hari keberangkatan tiba, Carmen menggenggam tanganku di bandara, seperti anak kecil takut kehilangan. Kita tidak kabur, ya, katanya dengan suara gemetar. Kita tidak kabur, jawabku sambil mencium punggung tangannya. Kita pindah ke tempat yang akan memeluk kita, bukan menghakimi. Dan saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela, menyadari bahwa tanah asing ini bukan lagi tempat pelarian, melainkan awal dari rumah yang baru. Puebla menyambut kami dengan sunyi yang hangat. Rumah nenek Carmen berdiri di atas bukit kecil, menghadap ladang bunga liar yang mekar di musim panas. Hari pertama kami di sana, Carmen menyalakan lilin di altar kecil untuk mengenang Julian. Aku berdiri di sampingnya, mendengarkan doa dalam bahasa Spanyol yang tak sepenuhnya kupahami, tapi kurasakan maknanya. Saat lilin itu padam, dia menoleh padaku dan berkata, "Sekarang aku siap." Di malam itu, kami duduk di beranda rumah tua, meminum teh hangat sambil membicarakan hal-hal sederhana tentang tanaman yang akan kami tanam, kursi goyang yang butuh diperbaiki, dan apakah anjing tetangga akan terus menggonggong tiap malam. Tak ada hal besar, tak ada janji yang terlalu megah. Tapi dalam kebersamaan yang sederhana itu, aku tahu bahwa cinta yang kami bangun bukan tentang gemuruh, tapi tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil. Dan di antara bintang yang pelan-pelan muncul satu persatu di langit Puebla, aku menyadari, hidup telah membawaku ke tempat yang tak pernah aku duga. Dari Kalimantan ke jantung Meksiko, dari luka menuju rumah. Bukan rumah dalam bentuk bangunan, tapi rumah dalam bentuk seseorang. Carmen.